Dari kedua video berikut, bisakah kalian mengetahui yang mana video dari Osmo Pocket 1 dan yang mana dari Pimi Palm 2 Pro? Kenapa saya melakukan perbandingan Osmo Pocket 1 dengan Pimi Palm 2 Pro? Kenapa bukan dengan Osmo Pocket 2? Alasan pertama karena memang saya adanya cuma Osmo Pocket 1. Alasan kedua adalah karena Osmo Pocket 1 ternyata bisa mengalahkan Pimi Palm 2 Pro di beberapa sektor. Penasaran apa saja itu? Berikut ini pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita langsung saja ke soal kualitas gambar, karena ini adalah bagian terpentingnya. Untuk pertama, saya bandingkan dulu settingan auto tanpa proses editing sama sekali. Di sini kamu bisa lihat kualitas gambarnya dan juga stabilitas dari kedua kamera. Di sebelah kiri ada DJI Osmo Pocket 1 dan di sebelah kanan ada Pimi Palm 2 Pro. Di settingan auto ini, gambar dari Osmo Pocket sendiri terlihat lebih terang. Namun, Pimi Palm 2 Pro memiliki warna yang lebih kontras. Stabilitas bisa kamu lihat di sini, Osmo Pocket 1 terlihat lebih smooth. Sementara di Pimi Palm 2 Pro terlihat ada sedikit micro jitter atau sedikit goncangan jika kita bandingkan dengan Osmo Pocket 1. Jadi untuk stabilitas saya kasih poin 1 untuk Osmo Pocket. Selain itu, jika diperhatikan dengan detail, untuk kualitas gambarnya pun Osmo Pocket terlihat lebih baik karena gambarnya lebih halus. Lihat di awal video ini, terlihat ada beberapa titik noise di Pimi Palm 2 Pro. Padahal ini adalah video di siang hari. Jadi saya kasih nilai 1 lagi untuk Osmo Pocket dalam hal kualitas gambar. Namun ada satu hal yang membuat Osmo Pocket kalah telak dibandingkan Pimi Palm 2 Pro, yaitu soal dynamic range. Karena Pimi Palm 2 Pro memiliki fitur HDR atau High Dynamic Range, lihat perbedaannya di video berikut ini. Di Pimi Palm, bagian shadow terlihat lebih ngangkat ketimbang Osmo Pocket yang terlihat sangat gelap. Fitur HDR berguna untuk membuat pencahayaan terlihat lebih merata sehingga tidak ada bagian yang terlihat terlalu gelap atau terlihat terlalu terang. Jadi di sini saya kasih 1 poin untuk Pimi Palm 2 Pro. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kualitas log profile-nya. Di Pimi Palm ada app log dan di Osmo Pocket ada Design Like. Log profile ini adalah profil warna yang dibuat flat dengan kepekatan warna yang diturunkan sehingga nantinya kita bisa mewarnai ulang video tersebut sesuai dengan karakter warna yang kita inginkan. Dari kedua log profile ini, masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana di Pimi Palm terlihat lebih warm, sedangkan Osmo Pocket terlihat lebih cold. Tapi ini cuma masalah selera. Jadi di sini saya kasih 1 poin yang sama untuk keduanya. Berikutnya kita simulasikan untuk vlogging. Dan ini dia hasilnya. Ini kualitas audio dari Pimi Palm 2 Pro dan juga Osmo Pocket versi pertama. Kualitas audio dan juga videonya bisa kamu nilai sendiri. Keduanya dibuat di settingan auto. Ini fast trackingnya keduanya aktif. Seperti ini ya. Bisa dilihat. Untuk kualitas suaranya bisa kamu nilai sendiri. Dan untuk gambarnya bisa nilai sendiri juga. Keduanya dibuat auto atau di settingan auto. Dan bisa dilihat di Pimi Palm 2 Pro ini rentang layarnya atau focal length-nya lebih luas ketimbang Osmo Pocket. Bisa dilihat dari video ini jika Pimi Palm 2 Pro terlihat memiliki focal length yang lebih wide, sehingga bisa menjangkau gambar yang lebih luas. Jadi di sini saya kasih 1 poin untuk Pimi Palm 2 Pro. Walaupun akhirnya di sini Osmo Pocket akan dapat sedikit efek blur atau bokeh pada background,
karena Pokaleng yang lebih ngezoom. Untuk kualitas mic internal, Osmo Pocket sedikit lebih baik dengan suara yang lebih clear dan jelas. Ini kualitas audio dari Pimi Palm 2 Pro dan juga Osmo Pocket versi pertama. Kualitas audio dan juga videonya bisa kamu nilai sendiri. Keduanya dibuat di settingan auto. Ini fast trackingnya keduanya aktif. Seperti ini ya. Pimi Palm terasa lebih mendem untuk kualitas mic internalnya. Untuk kualitas suaranya bisa kamu nilai sendiri. Dan untuk gambarnya bisa nilai sendiri juga. Keduanya dibuat auto. Dan sedikit catatan, keduanya memiliki sensitivitas tangkapan suara yang rendah, sehingga volume mic harus di-boost saat proses editing video. Tapi di sisi lain, meskipun mic dari Pimi Palm 2 Pro sedikit di bawah Osmo Pocket 1, Pimi Palm 2 Pro memiliki jack 3,5 mili agar bisa menggunakan mic eksternal. Sehingga ini bisa jadi poin lebih untuk Pimi Palm 2 Pro. Osmo Pocket juga bisa pakai mic eksternal tapi harus pakai adapter tambahan seperti ini. So, di sini saya kasih poin 1 untuk mic internal di Osmo Pocket dan 1 poin untuk built-in port mic eksternal di Pimi Palm 2 Pro. Kita bahas soal low light ya, atau saat kondisi di malam hari. Di sini saya kasih settingan auto dulu. Nanti di scene selanjutnya saya kasih log profile dan FPS yang rendah untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, untuk settingan auto pada kondisi low light, lagi-lagi Osmo Pocket sedikit lebih terang. Tapi di sini perbedaannya sangat tipis. Jadi saya tidak akan kasih poin dulu untuk keduanya, karena hasilnya mirip-mirip. Hanya karakter warnanya saja yang sedikit berbeda. Sekali lagi, kalau untuk karakter warna itu perspektif pribadi ya. Jadi silahkan kalian nilai sendiri. Dan berikut ini ketika saya kasih log profile dengan exposure plus 0,3 untuk memberikan sedikit pencahayaan. Bisa dilihat keduanya menjadi sedikit lebih terang tapi noise sudah sangat terasa. Kamu bisa perhatikan dengan teliti pada kedua gambar berikut ini. Selain itu, pada cahaya-cahaya lampu di Pimi Palm 2 Pro terlihat jadi sangat soft. Sebagai pertanda di sini sudah terjadi processing image yang dilakukan kamera yang mungkin tujuannya untuk membuat gambar tidak terlalu noise. Meskipun tetap Osmo Pocket terlihat lebih unggul di sini. Untuk hasil yang lebih maksimal, saya turunkan FPS ke 25 agar shutter speednya bisa turun ke 1/25 juga. Tujuannya agar tangkapan cahaya bisa lebih banyak. Dan bisa dilihat gambar menjadi semakin terang lagi. Settingan kedua kamera saya buat sama, FPS di 25 frame per second, exposure plus 0,3, white balance di 5800, dan keduanya menggunakan low profile-nya masing-masing. Design Light di Osmo Pocket dan F-Log di Pimi Palm 2 Pro. Di sini sudah semakin jelas jika Osmo Pocket memang menang telak dalam hal low light. Meskipun keduanya memiliki noise yang cukup tebal, tapi kualitas gambar di Osmo Pocket terlihat lebih baik ketimbang di Pimi Palm 2 Pro. Kita bisa kasih sedikit editing pada post processing untuk memperbaiki kualitas gambar agar lebih baik lagi. Jadi saya kasih 1 poin untuk Osmo Pocket dalam hal low light. Selanjutnya kita bahas soal penggunaan. Entah kenapa di Osmo Pocket semuanya harus pakai modul atau adapter tambahan. Seperti ketika ingin menampilkan layar di HP, di Osmo Pocket harus pakai adapter seperti ini. Atau modul Wi-Fi seperti ini agar bisa menampilkan dan mengontrol kamera dari jarak jauh. Sementara di Pimi Palm 2 Pro sudah terdapat fitur built-in Wi-Fi, sehingga Pimi Palm 2 Pro sudah punya wireless control otomatis tanpa perlu tambahan modul lagi. Jadi kita bisa mengontrol kamera dari jarak jauh lewat aplikasi di smartphone. So, saya kasih 1 poin untuk Pimi Palm 2 Pro dalam hal transmisi gambar lewat smartphone. Selanjutnya, masalah gimbal control atau navigasi. Pimi Palm memiliki joystick di bodi untuk mengontrol posisi gimbal ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan.
Sementara di Osmo Pocket hanya ada fitur navigasi di dalam layar untuk mengarahkan gimbal ke atas dan ke bawah. Untuk bisa ke semua sisi seperti di Pimi Palm, di Osmo Pocket kita harus beli modul lagi seperti ini. Jadi saya kasih 1 poin untuk Pimi Palm 2 Pro dalam hal kontrol gimbal. Dan di sini Osmo Pocket bisa menyerang balik dengan fitur object tracking. Kita tinggal klik 2 kali pada objek yang akan di tracking, maka gimbal akan mengikuti kemanapun objek tersebut bergerak. Di Pimi Palm, fitur object tracking absen dan hanya ada fitur face tracking. Jadi Pimi Palm hanya bisa tracking wajah manusia saja tanpa bisa tracking objek lainnya. Sehingga saya harus kasih 1 poin untuk fitur object tracking di Osmo Pocket. Satu hal yang saya harus notice, Pimi Palm memiliki sensitivitas layar yang kurang baik. Responsivitas dari touchscreen-nya pun kadang lag. Ini tidak seresponsif di DJI Osmo Pocket, padahal layar Osmo Pocket 1 lebih kecil. Jadi meskipun Osmo Pocket layarnya lebih kecil, saya harus kasih poin untuk Osmo Pocket karena layarnya lebih responsif dan lebih mudah dinavigasi dalam pemilihan menu-menu di kamera. So, ini rekap nilai dari duel 2 kamera pocket gimbal ini. Secara garis besar, Osmo Pocket menang dari sisi kualitas gambar, tapi Pimi Palm 2 Pro menang dalam hal kemudahan penggunaannya. Karena sudah ada joystick, ada port mic 3,5 mili, selain itu bisa dikontrol jarak jauh dengan sistem wireless atau Wi-Fi. So, pada intinya kembali lagi ke kamu. Apakah kamu pilih Osmo Pocket 1 karena gambarnya lebih bagus, atau mau pilih Pimi Palm 2 Pro karena lebih mudah dalam soal penggunaan? Oh ya, keduanya sudah pernah saya bahas di video review, jadi kamu bisa lihat masing-masing videonya untuk pembahasan lebih mendetail. So, itu dia untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, saya undur diri, bye.